Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini akan kita bahas program linear dengan saya Amoy Siti Maimunah. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau SPTLDV. Ya, sebelum masuk ke situ, yaitu pertidaksamaan linear dua variabel, yaitu bentuk umumnya AX plus BY lebih kecil dari C, AX plus BY lebih kecil sama dengan C, AX plus BY lebih dari C, AX plus BY lebih dari sama dengan C, di mana A dan B-nya itu bilangan real. Nah, sedangkan ini sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini memuat lebih dari satu pertidaksamaan linearnya ya. Jadi yang disebut sistem itu lebih dari satu pertidaksamaan. Nah, manakah yang termasuk pertidaksamaan linear dua variabel dan sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Yang pertama, 3x min y lebih dari sama dengan 4. Lihat, ini pertidaksamaan bukan? Betul kan? Ini tanda ketidaksamaan ya. Linear bukan? Nah, kalau linear itu pangkat 1. 3x betul nggak pangkat 1? Betul kan? Y pangkat 1 betul? Betul kan? Dua variabel. Variabelnya kan ada x sama y. Berarti ini termasuk pertidaksamaan linear dua variabel. Yang kedua, 4x lebih dari sama dengan 1 juga termasuk. Kenapa? Karena y-nya itu sebenarnya ada, cuman y-nya dia sama dengan 0. Jadi dia masih termasuk pertidaksamaan linear dua variabel. Yang ketiga, x kuadrat plus 2y lebih kecil dari 0. Lihat, di sini sudah jelas pangkat 2. Berarti dia bukan pertidaksamaan linear, tapi kuadrat kan? Nah, ini bukan berarti ya. Yang keempat, ini 2x plus 4y lebih dari sama dengan 1, 3x min y lebih dari sama dengan 2. Karena keduanya sudah betul pertidaksamaan dan memuat lebih dari satu pertidaksamaan, berarti ini disebutnya sistem. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi kesimpulannya, sistem pertidaksamaan linear dua variabel yaitu kalimat matematika terbuka berderajat 1 atau pangkat 1 yang memuat dua variabel serta dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Selanjutnya, menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP. Ya, DHP ini ditampilkan dalam bentuk grafik. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menentukan titik potong garis sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, tarik garis lurus melalui kedua titik tersebut. Yang ketiga, uji titiknya. Untuk tanda ketidaksamaan lebih kecil atau lebih dari itu dibuat grafiknya itu garisnya putus-putus. Sedangkan untuk lebih kecil sama dengan atau lebih dari sama dengan itu garisnya itu tebal atau bold. Kenapa? Ingat, misalkan X lebih dari 2, artinya apa? 2-nya ke bawah enggak? Enggak kan? Dari 3, 4, dan sekian-sekian. Kalau X lebih dari sama dengan 2, 2-nya ke bawah enggak? Ke bawah. Nah, 2, 3. Nah, kalau dalam grafik untuk melihat bahwa itu 2 itu ke bawah atau tidak, itu ditandai dengan putus-putus ya. Kalau dia 2-nya tidak terbawa, berarti enggak ada tanda sama dengan ya. Sedangkan kalau yang tebal itu berarti ada tanda sama dengannya. Nah, selanjutnya menentukan DHP. Pertama, gambarlah grafik DHP dari X lebih dari 2. Nah, ini kan X lebih dari 2. Langsung aja, X-nya itu 2 ya. Berarti X-nya 2. Nah, ini kan titik 2-nya ya. Kalau X lebih dari 2, berarti berapa aja sih? Berarti kan 3, 4. Nah, otomatis ke sini kan? Ya, ke sebelah kanan kan DHP-nya. Ke sebelah kiri kenapa? Kan bukan lebih dari 2. Nah, ini yang salah, yang Ibu arsir yang salah ya. Jadi yang diarsir yang bukan DHP atau yang salah. Karena kalau di buku yang lain biasanya yang diarsir yang benar. Cuman kalau di pelajaran Ibu yang diarsir yang salah ya, biar kelihatan DHP-nya.
Selanjutnya, ini 3x plus 2y lebih kecil dari sama dengan 6. Nah, pertama menentukan titik potong sumbu x dan y. Nah, ini dibuat dulu sama dengan atau persamaannya. Ya, diubah jadi ke sama dengan. 3x plus 2y sama dengan 6. Caranya gimana? X-nya dibuat 0, y-nya dibuat 0. Ini ceritanya 2 sama 3 belum ada nih, ya. Ini uraiannya. X sama dengan 0. Substitusi dari sini ya. 3x plus 2y sama dengan 6. 3 kali 0 sama plus 2y sama dengan 6. Berarti 2y sama dengan 6. Berarti y-nya 6 dibagi 2, yaitu 3. Berarti titiknya x-nya 0, y-nya 3, 0,3. Nah, sekarang untuk y-nya sama dengan 0. Berarti sama, substitusi lagi ya. Ternyata ini hasilnya x sama dengan 2. Berarti titiknya apa? X, y-nya 2,0. Nah, setelah kita dapat titiknya, kita gambar dulu ke koordinat kartesius. Set ya. 0,3, x-nya 0, y-nya 3. Oh, berarti titiknya di y 3. 2,0. Oh, berarti titiknya di x 2,0 di sini. Nah, baru gimana nih cara menentukan DHP-nya? Uji titik ke titik 0,0. Kenapa 0,0? Yang paling gampang. Bisa nggak ke titik yang lain? Bisa ya. Nah, oke. Tinggal tulis ulang soalnya. Baru kita substitusi 0,0-nya. 3 kali 0 plus 2 kali 0 kurang dari sama dengan 6. Hasilnya 0 lebih kecil sama dengan 6. Benar atau salah? Benar kan? Nah, benar kan? Nah, berarti yang tadi kan uji titiknya di sini. Berarti karena benar, ini daerah himpunannya kan? Berarti ini benar. Yang ini salah ya. Yang di akhir yang salah. Kemudian, x plus 2y lebih dari sama dengan 6, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Ini untuk menentukan titik potong sumbu x dan y-nya sama ya, dibuat sama dengan dulu. X-nya dibuat sama dengan 0, y-nya dibuat sama dengan 0. Kalau x-nya 0, tutup aja deh. X-nya 0 tutup. Jadi tinggal 2y sama dengan 6. Berarti y-nya 6 bagi 2, 3. Sekarang, untuk mencari x-nya, y sama dengan 0. Y-nya tutup. Nih, 2-nya tutup. Jadi tinggal x sama dengan 6. Oke, jadi didapat titiknya 0,3, 6,0. Jangan sampai kebalik ya. Ingat x, y ya, titik itu ya. Nah, setelah dapat titiknya, kita gambar dulu 0,3. Di mana? 0,3. Terus 6,0. Nah, tarik garisnya. Set. Jangan lupa lihat soalnya. Oh, ini lebih besar sama dengan. Karena ada tanda sama dengan, garisnya tidak putus-putus. Langsung tebal ya. Nah, terus DHP-nya gimana? Uji titik lagi ke titik 0,0. Substitusi ya, tinggal hasilnya 0 lebih besar sama dengan 6. Benar atau salah? Salah kan? Nah, berarti yang salah yang hasil. Berarti DHP-nya ada di sebelah kanannya ya. Nah, belum selesai. Ini ada x lebih dari sama dengan 0. Ini kan sumbu x ya kan? Sumbu x itu kalau yang lebih besar ke arah mana? Ke arah kanan kan? Kalau yang ke kiri salah kan? Nah, berarti yang benar ini sebelah sini kan, yang salah Ibu arsir. Set. Nah, sekarang y lebih dari sama dengan 0. Ini kan sumbu y-nya. Kalau sumbu y itu kan, kalau yang positif itu di atas kan, yang bawah itu negatif. Berarti yang bawah Ibu arsir. Set ya. Nah, berarti dari ketiga pertidaksamaan ini didapat ini DHP-nya yang tidak kena arsir ya. Selanjutnya, ini menentukan DHP tanpa uji titik. Nah, persamaan garis AX plus BY sama dengan C. Ini A itu nilai koefisien X ya. Jadi, A lebih dari 0. Kalau tanda ketidaksamaannya lebih dari atau lebih dari sama dengan, DHP-nya itu ada di sebelah kanan garis. Tahu kan kanan kiri? Lihat tangan kalian. Tangan kanan, tangan kiri ya. Oke, terus yang ini. Kalau tanda ketidaksamaannya kurang dari atau kurang dari sama dengan, berarti dia di sebelah kiri garis. Nah, ini kebalikannya. Kalau A lebih kecil dari 0,
Kalau tanda ketidaksamaannya lebih dari atau lebih dari sama dengan, itu dia di sebelah kiri garis. Nah, kalau yang kurang dari atau kurang dari sama dengan, itu sebelah kanan garis. Contohnya ya, tentukan DHP dari 3X plus 2Y lebih kecil sama dengan 6. Pertama tentu titiknya dulu, cari titik potong sumbu X sama Y ya. Ini X-nya dibuat 0, Y-nya dibuat 0. Kalau X-nya 0 tutup, set. Jadi tinggal 2Y sama dengan 6. Berarti 6 bagi 2, 3. Sekarang kalau Y-nya 0, Y-nya tutup, set, tutup. Jadi 3X sama dengan 6. Berarti 6 bagi 3, 2. Dapatkan titiknya 0,3 dan 2,0. Gambar aja garisnya, set. Ya, karena tanda pertidaksamaannya kebal kan. Nah, ini kan mencari DHP tapi tanpa uji titik. Gimana? Lihat dari soalnya, ini kan koefisien dari A-nya, A itu koefisien dari X-nya itu 3, berarti masuk ke sini ya, lebih dari 0. Tanda ketidaksamaannya mana ini? Lebih kecil sama dengan, berarti yang ini nih ya. Nah, berarti DHP-nya itu ternyata ada di sebelah kiri garis. Nah, ya udah berarti daerah sini kan DHP. Yang ini yang diarsir yang salah. Nah, gitu ya. Selanjutnya, ini menentukan pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kalau tadi kan kita ada soal pertidaksamaannya, kita buat grafiknya, baru menentukan DHP-nya. Nah, sekarang kalau soalnya itu grafiknya, baru kita menentukan pertidaksamaannya. Nah, ini yang masih ingat nggak persamaan garis melalui dua titik ya? Jadi pakai ini ya, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Atau ini ada cara yang lebih simpelnya nanti ya, AX plus BY sama dengan A kali B. Ini ya, ini A-nya itu yang ini ya, oke. Untuk lebih jelasnya ini contohnya. Tentukan pertidaksamaan linear dua variabel yang memiliki DHP pada gambar berikut. Ini DHP-nya. Berarti lihat dulu titik A-nya. Titik A-nya tuh di titik apa? 0,2. B-nya apa? Min 4,0. Ya, jadi yang titik A itu jadi X1, Y1. Yang ini X2, Y2. Masukkan yang tadi persamaan rumus garisnya ya. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X2. Tinggal dimasukkan saja. Y1-nya yang mana? Ini kan X1 Y1, jadi 2. Y2-nya mana? Ini kan 0. Y1-nya ini kan 2. X-nya tulis ulang. X1-nya ini 0. X2-nya ini kan min 4. X1-nya ini kan 0. Nah, berarti Y min 2, 0 dikurangi 2, min 2. X dikurangi 0, X min 4 kurangi 0, min 4. Ini tinggal dikali X min 2 kali X, ya kan? Min 4 dikali Y min 2. Min 2 kali X, min 2X. Min 4 kali Y, min 4Y. Min 4 kali min 2 plus 8. Nah, ini karena mau dibuat persamaan garis, yang min 4Y-nya kita pindah ruas ke kanan ya. Jadi min 2X plus 4Y sama dengan 8. Nah, ini masih tanda persamaan atau sama dengan. Gimana nih untuk mengubah jadi pertidaksamaan? Ya, ambil titik uji 0,0. Lihat, DHP-nya ada di sini ya. Ini 0,0 di sini ya. Nah, substitusi 0,0-nya, min 2. Artinya kan DHP-nya di sini. Ini 0,0. Berarti jawabannya harus benar ya, ininya ya. Berarti min 2 kali 0 plus 4 kali 0 titik-titik 8. Nah, ini 0 titik-titik 8. 0 itu lebih apa? Lebih kecil atau lebih besar dari 8? Harus benar jawabannya. Oh, kalau harus benar berarti dia lebih kecil sama dengan 8. Kenapa harus benar? Karena kita ngambil titik 0,0-nya masuk bagian dari DHP ya. Berarti harus benar. Nah, sehingga udah dapat nih ketidaksamaannya. Oh, lebih kecil ini nih sama dengan. Berarti ini kan tinggal dirubah min 2X plus 4Y lebih kecil sama dengan 8. Nah, ini ada cara yang lebih simpel lagi ya. Ini tentukan pertidaksamaan linear dua variabel yang memiliki DHP pada gambar berikut.
Ini masih soal yang tadi ya, cuman jawabannya yang berbeda caranya. Ini pakai AX plus BY sama dengan A kali B. A itu titik pada sumbu Y. Jadi yang pada sumbu Y jadi koefisien X. Yang pada B ini jadi sumbu B itu titik pada sumbu X ya. Jadi nanti jadi koefisien Y. Lihat ini. Yang pada sumbu Y jadi koefisien X tinggal jadi 2X. Yang pada sumbu X jadi koefisien Y min 4Y. Bisa kan? 2X min 4Y. Nah, sama dengan dikali 2 kali min 4. Berapa? Min 8. Nah, ini gimana untuk masih sama dengan nih? Lihat deh HP-nya ada di sebelah kanan garis kan? Ini kan, ini garisnya. Ini sebelah kanan garis. Lihat, koefisien dari X berapa? 2. Artinya apa? A lebih dari 0. Terus ini DHP-nya ada di sebelah kanan garis. Nah, cari yang sebelah kanan garis yang ini. Nah, ini kan. Yang mana nih? Lebih dari atau lebih dari sama dengan? Lihat lagi. Ini putus-putus atau tebal? Oh, tebal. Berarti dia lebih dari sama dengan. Berarti dapat deh pertidaksamaannya. Jadi, pertidaksamaan linear dua variabelnya 2X min 4Y lebih dari sama dengan min 8. Gampang ya? Selanjutnya, ini tentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari gambar berikut nih. Ini ada garis pertama ya, ini garis kedua, ini DHP-nya. Nah, dari garis pertama, kita lihat dulu nih, sumbu Y-nya dulu, 3. Oh, langsung aja jadi 3X. Terus ini dari sumbu X-nya, jadi Y kan, plus 1Y, atau Y aja kan. Nah, dikali 3 kali 1, 3. Nah, lebih darinya dari mana? Lihat, ini kan garisnya, garis 1 perhatikan ya. DHP-nya ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Sebelah kanan garis kan. Nah, ini kan kalau A-nya lebih dari 0, 3 kan. Kalau ada di sebelah kanan garis, oh berarti dia pakainya lebih dari sama dengan. Set, tinggal tulis ke sini ya. Sekarang yang kedua, ini kan Y-nya lihat tuh dari Y dulu ya, 2. Jadi 2X. Ini 4Y, jadinya plus 4Y. 2 kali 4 berapa? 8. Nah, tanda pertidaksamaan gimana? Lihat, ini kan garisnya. Ada di sebelah mana DHP-nya? Ada di sebelah kiri. Oh, kalau di sebelah kiri, berarti apa tanda pertidaksamaannya? Ini kan sebelah kiri ya. Yaitu kurang dari, lebih kecil dari sama dengan. Nah, ya. Ini belum selesai ya, ternyata masih ada, ini kan nggak semua, cuma DHP-nya segini doang nih ya. Ini nggak ke bawah enggak kan? Berarti ada lagi X lebih dari sama dengan 0 ya kan? Ini kan sumbu X, kalau yang lebih dari itu kan yang sebelah kanan ya kan? Nah ini. Kalau Y lebih dari sama dengan 0. Berarti Y itu kan yang bagian atasnya kan? Nah, udah selesai. Alhamdulillah, cukup sekian materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang masih belum paham, silakan langsung tanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.